Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berhimpun, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari biar pagi-pagi hari ini kita mau menghampiri Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meski Tuhan tak menolongku, sedang jalan untuk bangkit berdiri. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang umur hidup kami. Kami merasakan Engkau berkali-kali menolong kami. Berkali-kali Engkau memberikan kami kekuatan saat kami merasa tiada jalan yang terbuka. Sekalipun kerap kali kami tidak setia, namun Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menghampiri Engkau, menyatakan rasa syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Kiranya segala pujian yang kami naikkan boleh naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati. Dan biarlah seumur hidup kami perkenananmu boleh turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, baik di waktu susah maupun waktu senang. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bangkit berdiri saudara. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Terima kasih, silakan duduk kembali, saudara-saudara. Haleluya, Dia sungguh sobat yang setia. Sekalipun dalam kehidupan ada banyak perkara yang tidak kita mengerti. Kerap kali kita merasa Tuhan belum menolong kita. Kerap kali kita merasa Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi ketahuilah satu perkara, bahwa Dia sudah berulang-ulang kali menolong kita. Dia sudah berulang-ulang kali memberikan kita kekuatan saat kita dalam kelemahan, saat kita merasa tidak ada jalan yang terbuka bagi kita. Dalam merasa sakit maupun dalam lembah yang kelam, Dia tetap ada bersama dengan kita. Oleh karena itu marilah kita mau setia. Kita mau setia untuk mengiring Dia. Kita mau setia untuk melayani dan menyembah Dia sampai Tuhan panggil kita pulang. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Selain selanjutnya silakan pada Bapak Pendeta Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Kau ada, dalam lembah gelap ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami tahu Yesus setia selalu bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau tidak bisa mengingkari dirimu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami tidak mau berlari menjauh dari Tuhan. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati semua yang baik. Karena kami tahu setiap rancangan-Mu terbaik untuk kami. Karena Engkau selalu merancangkan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan lewat kebenaran-Mu, ingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau merancangkan perkara ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini kami terima pertolongan-Mu kembali Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau menguatkan dan menolong kami. Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ya, kita baca di ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kita baca di ayat yang ke-9 mulai. Ya, ada beberapa ayat yang kita baca, tapi
Kita mulai di ayat yang ke-9. Sudah temukan, bilang amin. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang sungai Yordan, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dia minta double porsi. Ya, ayat 10. Berkatalah Elia. Perhatikan apa yang Elia katakan ketika Elisa minta 2 bagian roh. Baca sama-sama. Yang kau minta itu adalah, perhatikan, yang kau minta itu adalah sukar. Memang sukar tapi bukan mustahil. Yang setuju bilang amin. Tetapi perhatikan ini. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik, ini penawaran yang luar biasa yang Elia berikan kepada Elisa. Dia suruh minta, ya. Dan saya percaya hari ini juga Tuhan memberikan penawaran kepada Anda. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata kepada Anda yang hadir, minta. Ya. Saya nggak tahu apa yang akan Anda minta, tapi pastikan Anda minta hal-hal hebat karena Tuhan kita hebat. Pastikan Anda minta hal-hal luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Yang menarik, dia minta 2 bagian dari roh Elia. Elia itu selama hidupnya Alkitab mencatat ada 8 mujizat besar yang Elia lakukan. Lalu Elisa minta 2 bagian dan Alkitab mencatat benar-benar dia dapat. Yaitu 15 mujizat ketika Elisa masih hidup dan 1 mujizat ketika Elisa sudah mati, ya, lewat mujizat tulang Elisa. Makanya kita pernah tahu ada majalah namanya majalah tulang Elisa. Belum ada majalah tulang babi. Tulang Elisa. Karena tulang Elisa itu bisa membangkitkan orang mati, ya. Nah, ketika dia minta itu, lalu Elia bilang begini, permintaanmu ini sukar. Ya. Ya, permintaanmu ini sukar, tapi bukan tidak mungkin. Lalu Elia memberitahu syaratnya. Nah, yang menarik adalah begini, perbandingan antara omongan Elia bahwa yang kau minta itu sukar dengan syaratnya itu tidak berbanding lurus. Kenapa? Karena Elia bilang begini, syaratnya engkau dapat permintaan yang sukar ini yaitu dengan syarat kalau engkau bisa lihat aku terangkat. Ya, kalau engkau bisa lihat aku terangkat, maka kau akan dapat apa yang kau minta. Nah, ini terbalik sebenarnya. Karena apa, saudara? Pemikiran Anda tentang hal-hal yang sukar itu kayak apa? Betul gak? Elia tidak bilang begini, kalau kau berhasil menang melawan 7 harimau, nah baru yang kau dapat itu akan Tuhan kasih. Ya kan? Kalau kau berhasil puasa, ya, 80 hari setahun, itu baru Tuhan kasih. Nah, itu mungkin kita berkata, Pak, saya ada sakit, Pak, gak kuat puasa, Pak, angel, Pak, ya kan? Saya pernah cerita kepada Anda, suatu hari ada orang datang ke dukun, minta supaya kaya. Dia bilang sama dukunnya, Mbah, ya saya heran kenapa dukun selalu dipanggil Mbah, padahal masih muda kadang-kadang dukunnya. Ya, Mbah, ya, saya minta kaya. Mbah dukunnya bilang, gampang. Kamu datang di sini jam 12 malam Jumat Kliwon besok. Ya, kamu berendam di belakang rumah saya ini ada kali. Ya, kamu mendelep di situ, tenggelamkan dirimu. Selama berapa lama, Mbah? Selama 1 jam. Kau mendelep. Ya, nanti setelah itu kau keluar, kau akan dapat banyak duit. Ya, lalu yang datang itu bilang, kok angel, Mbah? Mbahnya bilang, Lek, kalau gampang ngapain aku jadi dukun? Aku hai yang di belakang, betul gak? Ya, ya, kamu kalau udah kaya bayar aku piro, betul gak? Lah, kalau gampang loh, aku gak jadi dukun. Aku aja di belakang, betul gak?
Aku aja. Nah, karena susah, makanya aku tidak pernah lakukan. Cuma ada orang yang mau, ya wes tak kasih tahu. Ya. Nah, Elia bilang yang kau minta itu sukar. Saya pikir ketika dia bilang sukar, wah, Elia akan berkata, kamu akan bersemedi, bertapa, berdoa di gunung berapi atau di gunung yang akan meledak. Di situ engkau, wah itu angel, betul nggak? Tapi syaratnya ternyata gampang. Kau hanya perlu lihat aku terangkat, maka yang kau minta itu akan kau dapat. Ya. Dan ternyata ketika Elia naik, betul-betul dengan gampangnya Elisa lihat. Lalu dia dapat jubahnya, lubahnya dirobek jadi 2 bagian. Lalu seperti Elia membelah sungai Yordan, Elisa pun bisa melakukannya. Ternyata gampang. Betul gak? Ternyata gampang. Wah, Elia ini lebay, bilang sukar apa nih? Gampang kok. Nah, saya mau beritahu begini, dengar ya. Memang kelihatan gampang. Ya. Tahukah saudara, dengar ya, dengar. Segala sesuatu itu kalau sudah namanya momennya, itu akan selalu kelihatan gampang. Kalau saudara ngerti dalam bahasa Yunani itu ada kata 2 dipakai kata keterangan waktu, yaitu kairos dengan kronos. Kronos itu seumpama detik-detik berlalu, lalu kairos itu seumpama jam. Ya, jadi kalau misalnya gini, kita di sini sekarang jam 9:30 ya. Untuk bisa sampai ke jam 10 maka perlu detik-detik berlalu. Kita tidak bisa langsung percepat jam 10 tanpa kita melewati detik-detiknya. Detik-detiknya itu namanya kronos. Dan kairos itu momentumnya. Ya, saudara pernah lihat ya, ada orang dagang, tiba-tiba dagang, tiba-tiba rame. Lalu kita berkata, wah bejo kamu ya, kamu dagang tiba-tiba rame. Anda kan gak pernah tahu apa yang sudah dia lewati. Bisa bilang amin? Anda gak pernah tahu. Wah, orang itu kok diberkati luar biasa ya. Kok cek gampangnya. Anda gak pernah tahu apa yang sudah dia lewati. Makanya kadang-kadang kita pengen jadi seseorang yang hebat. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang sudah dia lewati. Kita berkata, waduh gampang ya. Gampang, main kripto aja dia jadi kaya. Begitu ada orang masuk ke kripto, bangkrut. Kenapa? Karena kita pikir wah gampang, dia aja bisa, aku juga bisa. Nah masalahnya dia udah lewati banyak hal, sementara kita kadang-kadang tidak lihat prosesnya, kita cuma lihat keberhasilannya, kesuksesannya. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan. Saya bisa dengar kata amin? Enggak ada. Dalam semalam boom, gak ada. Dalam satu malam, wah langsung jadi hebat, gak ada. Gak ada. Wah dalam seminggu, wah langsung luar biasa, gak ada. Ada proses-prosesnya. Dengarkan, selalu langkah pertama itu yang tersulit. Tapi langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Bisa bilang amin? Makanya Elisa kelihatan gampang dapatnya. Tapi saudara gak pernah tahu apa proses di belakang sebelum Elisa mendapatkan berkat double porsi itu. Karena itu saya mau ajak saudara hari ini belajar bagaimana proses-proses yang dilewati oleh Elisa sehingga dia mendapatkan berkat double porsi. 2 bagian roh Tuhan. Nah, kalau saudara baca Alkitab, coba saya mau tunjukkan di bagian yang pertama. Lihat pertama kali Elisa dipanggil oleh Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ya, ayat yang ke-19 mulai. Lihat. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang ke-19. Nah saya mau tunjukkan bagi saudara pertama kali Elisa dipanggil oleh Elia. Ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elia bin Sarafat yang sedang membajak dengan apa saudara? Dengan 12 pasang lembu. Wow, 12 pasang berarti berapa ekor lembunya?
Berapa ekor? 12 pasang berarti 24. Ya. Sedang ia sendiri yang mengemudikan yang ke-12. Jadi 12 sama anak buahnya, dia sendiri bawa 12. Wow. Lihat ayat yang kalimat selanjutnya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, artinya Elia lewat, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ya, jubah pertama yang dia dapat, jubah dilempar. Ya, kalau saudara lihat ketika Elia naik ke sorga, itu sebenarnya jubah kedua. Ya, dilempar jubahnya kepadanya. Lihat ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, jawab Elia kepada Elisa, baiklah pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelih dan memasak dagingnya dengan apa saudara? Bajak lembu itu. Ya. Sebagai kayu api, ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu kemudian Elia, perhatikan kalimat ini, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah kalau saudara baca ayat ini, saudara jadi mengerti bahwa Elisa itu orang kaya. Ya, Elisa itu bukan kacang-kacang, saudara. Ya, dia mengembalakan, membajak dengan 12 pasang lembu. Ya, ketika itu Elia melemparkan jubahnya, lalu dia ikut. Dan yang menarik adalah begini, yang pertama dengar ya. Ketika dia terima panggilannya, lembunya dia potong dan kayu bajaknya itu dipakai untuk kayu api, kayu bakar. Saya melihat begini loh saudara ya. Elia ini kan ngajak Elisa. Biasanya kalau orang punya duit, orang kaya, biasanya sipuannya kalkulatornya jalan. Kok gak ono sih ngamen? Bisa bilang amin? Ya, itu orang kaya tidak dalam Tuhan gitu. Ya, saya dengar ya. Orang gak punya duit pun kadang kalkulatornya jalan, lebih nemen malah. Iya kan, lebih nemen. Nah dia mesti hitung dong, betul gak? Iya le aku melok terus hidupku jadi enak, jadi lebih enak. Le enggak, paling tidak aku ya tes lah dulu ya, dicoba dulu lah ya. Dicoba dulu lah, kalau cocok ya kita lanjut. Tapi paling tidak kalau nggak cocok, aku masih punya backup cadangan. Aku bisa kembali ke hidupku yang lama. Ya, dengan cara aku nitip lembu-lembuku sama anak buahku, tolong dijaga ya. Aku ini pergi, tolong ini dijaga. Nanti ada apa-apa, balik aku, betul nggak? Supaya nanti kalau aku ternyata melayani Tuhan mengecewakan, bisa pulang aku, ya kan? Nanti kalau seandainya aku melayani Tuhan ikut Elia, ternyata sakit hati aku, bisa balik aku. Ya kan? Kalau seandainya aku melayani ikut Elia, ternyata gak sesuai PK-nya. Ya aku bisa balik, betul gak? Bisa balik aku, kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena ada backup cadangan. Saudara tahu, dengar ya, Elisa ini saya baca kisahnya, dia tutup segala sesuatunya, jalan untuk kembali. Dengar, banyak orang pelayanan coba-coba. Saya mau beritahu, coba-coba jangan melayani. Kok enggak ono saya ngamen ya? Bisa bilang amin? Coba-coba jangan melayani. Karena melayani itu enggak pakai coba-coba. Melayani itu menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya. Menyerahkan hidup bagi Tuhan. Saya masih ingat ketika dosen saya pertama kali saya menyerahkan hidup saya sekolah Alkitab di Semarang, saudara ya. Waktu itu pimpinan sekolah Pak Timotius Bekti berkata begini. Kalian yang hari ini terjun melayani Tuhan, panggilan Tuhan,
itu seperti Anda sedang taruh dirimu di atas mezbah korban bakaran. Jadi sekali engkau taruh dirimu di atas mezbah korban bakaran, pastikan di tengah jalan gak ono sing melayu. Kok gak ono sing amin? Pastikan di tengah jalan gak ada yang lari, gak ada yang mandek. Engkau harus sadar hidupmu itu untuk Tuhan dan taruh di situ. Makanya begini ya, saya senang ada lagu yang berkata begini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya bisa dengar kata amin? Sekali melayani, selamanya melayani. Pak, apa kok melayani? Tersinggung aku Pak. Apa Pak, enggak melayani lagi. Aduh Pak pelayanan. Gak dihargai aku. Emangnya Anda itu melayani siapa? Berapa banyak yang tahu para hamba-hamba Tuhan pelayan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bisa bilang amin. Anda tidak sedang melayani manusia. Manusia itu gudangnya mengecewakan. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda kecewa dengan manusia, Anda juga manusia. Anda bolak-balik ngecewain orang. Bisa bilang amin. Nah karena itu dengar, Elisa ini kelihatannya gampang. Kau minta double porsi, oke. Yang pertama, jubah pertama dilempar, dia ya. Makanya jubah yang kedua dengan gampang dia dapat karena jubah yang pertama dia pakai, dia ambil. Ada orang langsung pengen jubah yang kedua Pak, saya nggak mau lewati jubah yang pertama. Langsung Pak, ya. Langsung Pak, ya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan itu tidak langsung ke atas mimbar, gitu. di atas, tidak boleh di atas mimbar, saudara ya, di atas panggung, saudara. Di atas mimbar bisa jebol lagi ya. Nah kadang kita langsung pengen gitu. Hal kecil kita nggak mau. Ya. Kadang-kadang hal sepele kita nggak mau. Itu bukan tugasku Pak. Itu tugasnya yang lain. Le aku Pak. Wah. Elisa orang kaya. Tapi dia mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengar, saya mau beritahu. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang gratisan kecuali darah Yesus. Amin. Bisa bilang amin. Semuanya Tuhan bayar lewat darah Yesus. Tapi Tuhan juga bilang begini ya. Barang siapa melayani Tuhan, segala jerih lelahnya tidak sia-sia. Gak sia-sia. Bahkan Tuhan bilang sampai anak cucumu menikmati akibat berkat, anak cucu menikmati berkat akibat taburan orang tuanya. Ya. Karena itu yang pertama begini saudara ya, kalau Anda melayani Tuhan, ya, Anda bilang begini, sekali melayani, tetap melayani. Mau digoncang kayak apapun, tetap melayani. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani. Maka saudara akan lihat ada banyak hal yang kemudian Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali ke dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Apa behind the scene atau apa yang dibalik layar tentang apa yang Elisa sebenarnya sudah kerjakan yang tidak kelihatan. Sehingga sepertinya apa yang dia minta mudah. Tapi kita perlu belajar apa yang sudah dia lalui. Nah lihat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama mulai. Kita baca kembali ya. Lihat. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dengan demi hidupmu sendiri. Apa saudara? Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.
Lalu pergilah mereka ke Betel. Lihat ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya. Perhatikan apa yang rombongan nabi ini, ada sekitar 50 orang ngomong begini. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawab Elisa, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu? Wes 2 kali ngomong, wes ngerti dah, wes tahu dah. Wes 2 kali ngomong, udahkah engkau tahu bahwa Tuhanmu hari ini akan diambil daripadamu dan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Kita lihat ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi Elia itu udah 3 kali ngomong kepada Elisa. Wes sudahlah ya, gak usah melok, gak usah ikut, tinggal di sini. Ya. Tapi lihat jawaban Elisa. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya. Lalu lihat ayat 7. Dan 50 orang rombongan nabi itu berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Yang kedua menarik perhatian saya adalah begini. Elia ini 3 kali suruh Elisa untuk gak usah melo. Ya. Anda kalau dia omongin 3 kali kayak gitu tersinggung gak? Wes gak usah melo lah. Gak usah ikut. Kalau Anda digituin tersinggung gak? Ayolah. Wes gak usah ikut. 3 kali digituin. Ya. Ada orang bilang, Pak kalau sekali toh gak apa-apa Pak. Tapi kan kita ini kan masih manusia Pak. Punya perasaan Pak. Baperan. Waduh, kita punya perasaan Pak. Kalau digitu no ya apa ya Pak ya? Ya aku tak mandek lah Pak. Ya. Tapi dengar ya, Elisa tidak pernah mandek hanya karena omongan orang. Bisa bilang amin? Loh, saya mau beritahu banyak orang berhenti pelayanan itu karena omongan orang loh. Kok enggak ono saya ngamen? Betul gak? Omongan orang, Pak aku dirasani. Hei, Anda belum dilempari batu. Baru dilempari omongan. Wes, aku mandek kayak Pak, mandek. Wes, tersinggung aku. Sama-sama bilang dengan saya, pelayan Tuhan gak boleh baperan. Ayo ngomong bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pelayan Tuhan gak boleh baperan. Sedikit-sedikit, tersinggung aku, sedikit tersinggung. Ya. Dengar ya, dia omongin 3 kali, dia tetap ngomong. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bisa bilang amin. Dia omongin 3 kali, sekali melayani, tetap melayani. Ya. Tapi kalau lihat ya rombongan Nabi ini yang perhatikan rombongan Nabi ini. Rombongan Nabi ini berkata kepada Elisa, ya, kamu sudah tahu gak bahwa Tuhanmu akan naik ke sorga? Jadi rombongan Nabi juga itu sudah tahu bahwa Elia akan naik ke sorga. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun mereka tahu, ya, mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Ya. Orang Kristen itu saya mau beritahu, semakin lama Anda jadi Kristen, semakin banyak tahu. Bisa bilang amin? Semakin lama Anda jadi Kristen, semakin banyak tahu. Tapi perhatikan, apakah Anda tahu yang Anda tahu itu Anda lakukan?
ikan. Masalahnya kita ini pengetahuan kita hanya dipakai untuk berdebat. Pengetahuan kita hanya dipakai untuk eyel-eyelan. Pengetahuan kita hanya dipakai untuk pembelaan diri. Pengetahuan kita hanya untuk dipakai untuk menghakimi orang. Pengetahuan kita hanya kita pakai untuk jago-jagoan. Ya. Tapi rombongan Nabi ini tahu, tapi dia tidak melakukannya. Tapi yang paling penting dari segala sesuatu yang mereka tahu adalah begini. Kalau saudara perhatikan ya, mereka ngomong, tahukah kau bahwa Tuhanmu akan diangkat naik ke sorga? Tapi kalau saudara baca di ayat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Lihat ayat 15. Ayat 15. Jadi ini ketika Elia sudah naik ke sorga. Lihat ayat 15 apa yang kemudian dia lakukan. Lihat. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Jadi setelah Elia naik ke sorga, mereka menyadari bahwa roh Elia ada di Elisa. Lalu mereka bilang begini, lihat. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, lihat ayat 16, ini penting sekali. Mereka berkata, coba lihat ini, ya. Coba lihat di antara hamba-Mu ini ada berapa? 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu, mencari Elia. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilempar apa saudara? Ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Jawab Elisa, janganlah suruh pergi. Ini aneh menurut saya. Kenapa saudara tahu ya? Ini betul-betul aneh. Ya. Kalau saudara lihat ayat 5 ya, ayat 5. Tunjuk ayat 5 dulu. Ayat 5 bagian terakhir aja. Ayat 5 bagian terakhir. Ya. Rombongan Nabi ini kan berkata, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil padamu oleh Tuhan, terangkat kemana? Terangkat ke sorga. Jadi mereka tahu Elia akan terangkat ke sorga. Bahkan ayat 3 diulangi juga, ayat 3, lihat ayat 3. Rombongan Nabi ini ngomong hal yang sama. Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil padamu oleh Tuhan dan terangkat ke sorga. Jadi mereka tahu bahwa Elia akan diangkat Tuhan naik ke sorga. Tapi ketika Elia sudah terangkat, mereka ngomong, kami ini ada 50 orang tangkas, suruh kami cari Elia. Barangkali Tuhan itu angkat dia lalu diuncal dilempar ke gunung atau di lembah. Saya pikir ini yang ngomong ini Nabi loh. Betul nggak? Rombongan Nabi, bukan orang baru Kristen, bukan baru ikut Tuhan. Ini rombongan Nabi. Dia ngomong Tuhan akan angkat ke sorga, tapi dia juga menyangkal apa yang dia tahu. Nah ini bagian yang berikutnya, yang paling penting menurut saya. Dengar ya, banyak orang Kristen tahu, tapi dia nggak percaya apa yang dia tahu. Berapa banyak yang tahu bahwa berdoa itu penting? Yang tahu bilang amin. Kalau Anda tahu, itu harus dibuktikan dengan Anda melakukan. Karena kalau Anda melakukan, itu Anda artinya bukan hanya tahu, tapi Anda percaya. Berapa banyak yang tahu bahwa ibadah itu mengandung janji dan berkat Tuhan? Bisa bilang amin? Nah, apa buktinya Anda percaya? Apa yang Anda tahu? Anda setia beribadah. Berapa banyak yang percaya bahwa ketika engkau menabur, engkau akan menuai? Aminnya tambah sepi. Berapa banyak yang tahu kalau engkau menabur akan menuai? Amin. Anda tahu itu. Tapi kan belum semua orang yang tahu itu mau melakukannya. Enggak semua. Dan saudara tahu bedanya Elisa dengan banyak orang.
Apa yang dia tahu, dia percayai dan terjadi. Boom. Tuhan berikan dia apa yang dia minta. Saudara tahu, kita terpanggil bukan jadi ahli Taurat. Kita terpanggil bukan jadi orang Farisi yang banyak tahu. Tapi kita terpanggil untuk jadi orang percaya. Karena hanya orang percaya yang bisa dan mau melakukan apa yang dia tahu. Level Anda hari ini di mana? Level tahu atau level percaya? Anda bisa cek. Anda bisa cek hari ini. Karena hanya orang yang percaya itu yang melakukan. Orang yang tahu hanya sampai di pikiran dan otaknya saja. Tapi kalau orang percaya, dia sampai ke titik melakukan. Makanya saya percaya begini ya. Ya, saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Katakan amin. Tetapi ada orang-orang tertentu Tuhan tidak bedakan memang. Tapi dia berbeda. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan tidak membedakan orang. Tapi ada orang tertentu memang berbeda. Dia bukan hanya tahu, tapi dia percaya apa yang dia tahu. Dan dia melakukan apa yang dia tahu. Ya. Hari ini banyak orang berdebat soal persembahan persepuluhan. Pak, ini Pak enggak boleh Pak begini lah. Saya cuma bilang begini, ada beberapa teman-teman tanya sama saya. Saya bilang begini, lakukan saja apa yang kau percayai. Karena Alkitab bilang begini, terjadilah seperti yang engkau percayai. Karena kalau engkau percaya, engkau lakukan. Kalau engkau cuma berpengetahuan, engkau kemana-mana cuma berdebat. Ya. Karena itu saya berkata begini, ya hanya orang yang percaya yang mau melakukan. Ya. Orang yang percaya tahu dan dia mau melakukan. Dan Elisa adalah orang yang bukan hanya tahu, tapi dia adalah orang yang percaya. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya Tuhan itu mau menjawab doa kita. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena itu mari hari ini engkau bilang sama Tuhan begini, sekali melayani tetap melayani. Tantangan ada, persoalan ada. Bahkan kadang-kadang ketika engkau melayani tidak seindah apa yang kau bayangkan. Tapi hari ini seperti Elisa, dia berkata, tidak ada pintu mundur untuk hidupku. Tidak ada jalan keluar untuk hidupku. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani Tuhan. Amin. Dan yang kedua, belajarlah melakukan apa yang kau tahu. Tidak peduli berapa banyak yang kau tahu. Kalau hanya sampai di pengetahuan, tidak akan bawa perubahan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau melakukan apa yang kau tahu, itu akan bawa dampak besar dalam hidupmu. Amin. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Saya minta teman-teman main musik. Berapa banyak yang hari ini bilang sama Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali melayani sampai menutup mata, Tuhan dapati aku setia melayani Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Mari angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Engkau telah setia, bahkan setia sampai mati Tuhan. Karena itu hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan tubuh dan darah Yesus yang sebentar kami akan nikmati, kami juga mau berkata, kami mau setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kami taruh hidup kami di atas mezbah Tuhan, tidak akan pernah kami ambil kembali. Kami mau sampai kami menutup mata, Tuhan mendapati kami setia. Sampai Tuhan panggil kami ke sorga, Tuhan mendapati kami setia. Terima kasih Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak hanya mau mengambil jubah kedua, jubah kemuliaan, tapi jubah melayani pun kami ambil Tuhan. Jubah pelayanan pun kami ambil ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Kami juga mau mengambil itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memberi hidup kami, ketika kami ada untuk Tuhan, kami tahu juga Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Karena itu hari ini lewat tubuh dan darah-Mu kuatkan kami kembali Tuhan. Kami yang sudah mulai letih lesu dan berbeban berat akibat banyaknya persoalan yang kami hadapi, kuatkan kami kembali, berikan kami kegairahan kembali Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini, kami akan lewati dan kami akan selesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami oleh darah Yesus dan kami siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin.